Siapa yang nggak tahu Warren Buffett? Investor yang dibilang paling sukses abad ini. Tapi belum tentu semua orang tahu Charlie Munger. Charlie Munger itu partner Warren Buffett di perusahaan investasinya Berkshire Hathaway. Oke, gue tahu Charlie Munger itu kakek-kakek yang satunya yang suka muncul di video Warren Buffett itu kan. Terus kenapa emang ya dengan si Charlie Munger ini? Charlie Munger itu udah meninggal ya tahun 2023 di umur 99 tahun. Lumayan panjang umurnya. Tapi ada satu rahasianya yang ditinggalin buat kita untuk orang-orang yang mau jadi sukses. Mau itu dari investasi atau bisnis secara umum ya. Kalian wajib tahu yang namanya Lattice Work of Mental Model. Punyanya Charlie Munger. Biar gampang kita sebut mental model aja. Ya, tapi mental modelnya Charlie Munger ini ada banyak banget. Dia ngegabungin banyak kategori keilmuan. Mulai dari ekonomi, psikologi, filosofi, biologi, bahkan engineering. Makanya disebut lattice work atau anyaman bahasa Indonesianya. Karena ngegabungin macam-macam keilmuan. Tapi gue gak akan bahas semuanya. Nanti lu pusing. Dan gak akan kepake juga. Gue akan bahas yang menurut gue paling kepake di kantor. Yang pertama, inversion. Bahasa sederhananya, gak usah mikir gimana biar sukses. Yang penting, gimana jangan gagal. Yang kedua ada opportunity cost. Setiap lu bilang iya terhadap satu hal, lu itu bilang enggak ke hal yang lainnya. Yang ketiga ada second order thinking. Jangan cuman pikirin dampak yang kita mau aja. Lu juga harus selalu pikirin apa efek domino dari tindakan yang lu pilih. Yang keempat, circle of competence. Simpelnya nggak usah so tau deh. Kalau nggak tahu, lu mending nanya. Yang kelima, first principle thinking. Jangan kecepatan lompat ke solusi. Pahamin bener-bener akar masalahnya. Biar gue gak kesannya ngeguruin, gue cuma mau cerita soal inversion atau bahasa Indonesia berpikir terbalik. Yang maksudnya lebih baik gak bego atau gak gagal, walaupun lu gak cemerlang. Awal-awal gue kerja, gue mikir gue harus selalu kelihatan cemerlang. Semua project harus perfect, semua detail harus gue pegang. Tapi hasilnya overwhelmed, capean banget. Gak ada yang kelar, malah kena omel klien. Waktu itu gue lagi ngerjain satu klien dan klien itu cuma bilang yang penting sebenarnya satu hal ini dan kalau itu nggak selesai kita sebenarnya gagal. Dari situ gue belajar akhirnya bahwa kuncinya bukan mikirin gimana caranya sukses, tapi justru mikirin apa yang bisa bikin kita gagal dulu. Eliminate dulu kesalahan fatal, jangan sampai di akhir lu dibilang all is good, tapi justru yang gue butuh satu hal ini dan lu gagal dalam hal itu. Jauh lebih penting daripada lu pikir muluk-muluk deh. Tapi setelah tahu cara menghindari gagal, akhirnya muncul masalah baru. Dari sekian banyak kerjaan, harus mulai dari mana dulu nih? Gue pernah dapat approval waktu itu jam 11 malam buat ngerjain workshop jam 8 besok pagi. Orang yang waras akan bilang gila. Gue hitung-hitung workload, idealnya butuh persiapan 12 jam. Dan gue cuma punya 9 jam, itu pun kalau gue gak tidur. Kalau maksa sempurna, gue gak bakal kelar. Jadi gue harus pilih-pilih prioritas. Gue gak bisa kerjain semuanya. Ada yang harus gue kerjain, dan ada yang harus gue korbanin juga. Ini yang disebut opportunity cost. Akhirnya gue harus pilih konten di atas estetika. Gue harus pilih substansi pembelajaran di atas gimmick. Praktis yang cukup, lebih penting daripada teori-teori yang numpuk. Waktu itu projectnya sebenarnya jelek banget dan CEO perusahaannya itu jarang banget stay di meeting sampai selesai. Apalagi workshop yang panjangnya 3 jam. Paginya gue dapat message dari sekretarisnya Pak CEO ini bilang bahwa Pak CEO cuma bisa 30 menit. Gue waktu itu gak peduli karena di kepala gue satu kurang tidur. Kedua, gue cuma ngelakuin segala persiapan supaya ini bisa berhasil. Hasilnya CEO-nya stay sampai selesai di workshop itu selama 3 jam. Untuk pertama kalinya CEO itu ngikutin sesuatu sampai selesai. Dari situ gue sadar, setiap lu bilang iya ke sesuatu, lu sebenarnya bilang enggak ke hal yang lain. Di saat lu bisa bilang iya ke hal-hal yang pas dan tepat, kemungkinan lu sukses akan jauh lebih besar. Gak sampai di situ, di saat udah ngerti prioritas, gue juga pengen dong kelihatannya ngerti semuanya. Akhirnya kadang gue pura-pura paham atau pura-pura ngerti. Klien ngomong hal-hal yang gue gak paham, gue akan iya-iyain aja. Sampai suatu hari gue disuruh jelasin dan gue gak tahu. Gue blank dan gue malu banget. Dari situ gue belajar yang namanya circle of competence. Lo harus tahu batas diri lo, batas pengetahuan lo. Kalau lo gak tahu, bilang aja gak tahu. Tanya,
Atau janji lu akan balik lagi dengan jawaban. Itu jauh lebih kredibel daripada lu so tahu dan akhirnya ketahuan bohong. Nah, ketika lu udah jujur sama batas lu, cara mikir lu juga harus benar. Lu berasa lu tahu nih solusi dari tiap masalah. Karena lu udah tahu lu harus ngerjain apa dan lu ngerjain apa yang lu paham. Tapi ada satu jurang besar kalau lu nggak paham yang namanya first principle thinking. Contohnya waktu itu ada klien gue yang ngotot bikin SOP untuk mempercepat suatu proses administrasi dan persetujuan lah. Karena menurut klien gue semua masalah operasional itu bisa diselesaikan dengan SOP. Entah mungkin pengalaman sebelumnya atau gimana, tapi kalian juga mungkin pernah dengar kalau kita pegang palu semua kelihatannya kayak paku. Waktu itu akar masalahnya bukan di SOP, semua data itu berantakan. Jadi kalau orang mau nganalisa untuk ngelakuin proses administrasi dan persetujuan, mereka harus buka banyak banget data-data dan sistem-sistem. SOP mau kayak gimana juga nggak bakal jadi penyelesai masalah, malah akan jadi pajangan doang. Kalau pakai first principle thinking, nggak akan jatuh ke jurang yang kayak gini. Karena kita akan gali dulu, kenapa kerjaannya lambat? Di mana lambatnya? Dari situ baru bikin solusi. Jadi bukan sekedar langsung lompat ke solusi. Kalau udah implementasi gagal, bingung kenapa gagal. Ya gimana kalau lu nggak ngerti masalah dasarnya, ya lu nggak akan pernah paham gimana cara bangun solusi yang tepat. Cuman satu lagi yang orang suka lupa, itu adalah di saat dia tahu masalahnya. Dia tahu prioritasnya apa. Mereka ngerti gimana cara bikin solusinya. Mereka suka lupa satu hal. Bahwa apa yang mereka kerjain itu bisa berdampak ke hal-hal yang lain. Di sini gue belajar second order thinking. Simpelnya efek domino lah. Dari apa yang kita kerjain, itu akan timbul hal lainnya atau dampak lainnya. Misalnya dalam konteks sales atau penjualan. Ya, gue kasih contohnya dalam sales atau penjualan. Kita punya target, tapi trajektori kita belum mencapai target. Akhirnya kita cuma bikin promosi yang berpegangan sama diskon doang. Mungkin dalam jangka pendeknya oke, target sales lu tercapai. Jangka panjangnya belum tentu. Bisa jadi orang cuma akan beli produk lu di saat ada diskon. Mereka jadi cuma nunggu diskon berikutnya. Gue jadi keinget, gue pernah ngerjain suatu program yang emang nasibnya untuk jadi program gagal. Sehingga bos gue atau partner gue di consulting yang kerjanya ngurusin klien maunya apa, itu udah gak mikir lagi bahwa kerjaan ini atau program ini bakal berhasil. Dan dia mikir gak perlu siapin tim lagi untuk kelanjutannya gimana, yang penting projectnya sekarang dikerjain sampai selesai. Tapi ternyata program yang gue kerjain satu ini itu sukses banget dan klien happy. Target gue tercapai. Bahkan lebih dari target. Gue lega. Tapi setelah meeting, gue malah disamperin sama bos gue. Dia sih gak marah. Tapi dia curhat aja. Dia kebingungan. Karena semua malah jadi berantakan. Klien jadi semangat untuk ngelanjutin program itu. Tapi timnya gak ada. Itu gara-gara gue cuma mikirin efek pertama. Bahwa gue pengen ini berhasil. Dan gue lupa efek keduanya apa. Atau dalam konteks ini, gue gak sama sekali kepikiran untuk diskusiin sama bos gue. Jangan lupa, lo harus selalu tanya, kalau ini berhasil, kalau hal yang lo mau itu tercapai, efek dominonya apa? Apa yang akan muncul? Supaya sukses itu nggak jangka pendek doang, tapi juga jadi sukses yang jangka panjang. Jadi ingat ya, kalau lo mau mikir lebih tajam di kantor, urutannya kayak gini. Yang pertama, inversion. Hindari dulu gagal. Yang kedua, opportunity cost. Pilih prioritasnya yang mana. Yang ketiga, circle of competence. Tahu batas diri, gak usah so tau. Yang keempat, first principle thinking. Gali masalah sampai ke akarnya. Yang kelima, second order of thinking. Pikir efek domino ke depan. Lu pakai 5 cara ini, kerjaan lu bukan cuma akan kelar, tapi lu akan semakin lebih dekat dengan menjadi orang sukses. Kalau lu gak bisa ingat semuanya, pilih aja salah satu. Mulai implementasiin. Gue jamin, hidup lu akan pelan-pelan berubah dan lu akan makin siap menjadi orang sukses.